Jangan Dot, jangan. Terlalu beresiko, biar gua aja. Lu ikut gua buat mantau situasi. Gimana? Oke, ayo. Luna, lu tetap di sini sama Bang Topan ya. Kalau keadaan darurat, lakuin apa aja yang bisa lu lakuin, oke? Kalau perlu, teriak sekenceng-kencengnya. Siap, Bi. Hati-hati ya, Dut. Bi, tetap waspada ya. Dot, itu kan ada tangga. Gua turun duluan ya. Gua merambat lewat dinding, terus lompat pas udah nggak terlalu tinggi, oke? Nanti kalau gua udah di bawah, tangganya gua taruh buat lu turun, oke? Lu yakin, Bi? Dalam situasi kayak gini kita harus bisa, Dot. Bismillah. Keren lu, Bi. Ayo cepet turun. Siap-siap. Aman, Bi. Ayo. Pelan-pelan, Dot. Nah, alhamdulillah, ini dia nih. Ada, Bi. Ada. Ayo. Astagfirullah. Bi. Jadi masih mau lanjut gua sikat? Atau lu minta maaf dan arahin ke markas milik lu? Aku minta maaf. Tunggu dulu. Lu udah kalah dari gua. Jadi lu harus jujur kali ini. Ayo, ikut aku. Langkah kakiku yang masih terasa sedikit berat, kupaksa untuk terus berayun lebar, mengikuti bayangan punggung Karto yang berjalan terhuyung-huyung di depan pandanganku. Setelah melewati pertarungan fisik yang menguras sisa tenaga dan emosiku di tengah pekarangan tadi, akhirnya kepalan. Tanganku berhasil meruntuhkan keangkuhan psikopat tua ini hingga dia tak berkutik. Sambil terus menyeka sisa keringat dingin di pelipis, mataku menatap tajam ke arah jemari. Karto yang bergetar saat menunjuk ke sebuah lorong gelap yang diklaim sebagai jalur menuju tempat penyekapan anak-anak. Rasa waspada di dalam dadaku sama sekali tidak menggendul meskipun posisi di atas kertas saat ini, akulah yang memegang kendali penuh atas hidup dan matinya. Sambil terus mengepalkan tangan kananku yang masih berdenyut kencang akibat hantaman bertubi-tubi tadi. Aku menatap siluet wajah tuanya yang kini tampak kuyu tanpa daya di bawah remangnya cahaya malam. Karto, lu udah kalah tarung sama gua. Batinku penuh dengan penekanan, menegaskan kembali dominasi kekuatan. Geng 4G yang baru saja meremukan kesombongan taktik gerilya keluarganya. Setiap jengkal langkah yang kami tempuh menuju kedalaman bangunan, ini terasa dipenuhi oleh aura busuk dan kecurigaan yang mencekam kewarasanku. Aku tahu betul tipe orang seperti dia tidak akan pernah rela menyerahkan markas rahasianya begitu saja tanpa menyimpan rencana cadangan yang licik di balik kantong bajunya. Sambil mencengkeram erat kerah jaketnya dari belakang agar dia tidak mencoba kabur atau bermanuver. Aku mengirimkan peringatan keras langsung dari dalam benakku yang paling dalam. Lu harus nepatin janji. Awas aja, lu sampai membawaku ke arah yang licik lu lagi. Ancamku di dalam batin. Membayangkan skenario terburuk. Jika jalur yang ditunjuknya ini justru mengarah pada barisan ranjau. Duri besi tajam, gelombang kedua. Ego mafiaku menolak keras untuk kembali dikelabui oleh sandiwara kepasrahan yang sengaja dia tunjukkan demi membalikan keadaan. Jika mataku menangkap pergerakan tangan yang mencurigakan sedikit saja, aku tidak akan segan-segan melayangkan hantaman yang jauh lebih mematikan ke rahang tuanya. Lorong yang kami lewati kini semakin menyempit dan pengap, menyebarkan bau karat dan tanah basah yang membuat bulu kuduku meremang hebat. Pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan besar mengenai kemana sebenarnya ujung dari koridor berliku yang seolah sengaja didesain untuk membingungkan arah mata angin ini. Lu membawaku kemana nih? Bisik suara hatiku didera rasa. Penasaran bercampur amarah yang tertahan.
selagi mataku bolak-balik menyisir dinding semen lembab di sisi kiri dan kanan kami. Langkah kaki Karto yang perlahan mulai melambat memicu insting petarungku untuk semakin merapatkan jarak. Pertahanan agar tidak kecolongan momentum. Aku tidak akan membiarkan umpan kebebasan, palsu, atau janji manis yang keluar dari mulut seorang psikopat berdarah. Dingin ini menidurkan kewaspadaanku yang sudah terlatih di kerasnya jalanan. Jangan sampai kau membohongki, tegasku lagi dalam batin. Menuntut pembuktian nyata atas kata-kata menyerah yang dia ucapkan saat berlutut di bawah kakiku beberapa menit yang lalu. Sebagai mantan pemimpin pergerakan yang sudah kenyang dengan intrik pengkhianatan, taktik pengalihan rute seperti ini sudah sangat khatam kupelajari di luar kepala. Karto mungkin mengira dengan mengulur waktu dan membawaku berputar-putar di dalam labirin rumah tuanya, dia bisa membuat mentalku goyah atau kehabisan stamina. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ketahanan fisik dan fokus pikiranku justru semakin terasa tajam ketika mencium aroma bahaya yang mendekat. Lu belum tahu siapa gua, desisku penuh keangkuhan di dalam hati. Mengingat kembali reputasi besar yang kubangun dengan darah dan keringat sebelum akhirnya terdampar di kampung penuh teror ini. Aku bukan tipe pemuda ingusan seperti Kona atau Robi yang bisa dengan mudah digertak oleh bayangan kapak atau jebakan gas kimia buatan rumahan. Jika dia berani bermain api dengan mencoba menjebakku di sarangnya sendiri, maka malam ini akan menjadi malam terakhir bagi eksistensi keluarga gila itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang mulai kukumpulkan kembali ke dalam otot lengan, aku mendorong kasar punggung Karto agar dia mempercepat langkah kakinya menembus kegelapan di depan. Fokus utamaku saat ini adalah segera menemukan keberadaan Pak Rungkat dan memastikan seluruh anggota gardu bisa keluar dari tempat jahanam ini dalam kondisi bernapas. Selagi mata Karto terus melirik licik ke arah pintu besi di ujung lorong, aku bersumpah di dalam batin bahwa permainan gila ini akan selesai malam ini juga dengan kemenangan mutlak di tanganku.